channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2412-2415. Pada saat ini, petugas memandang Jasper dengan mata yang sangat hormat. Jika seseorang mengamati dengan seksama, mereka akan menemukan bahwa etiket yang digunakan oleh para pelayan saat ini sangat dekat dengan tingkat menerima kepala suatu negara. Faktanya, ketika dipikir-pikir, ini tidak mengejutkan. Lagi pula, karena Tuan McNeil, Jasper hampir seperti kedutaan, dan saat ini dia mewakili Summerland. Salut ini bukan untuk dia tapi untuk Summerland. Tidak lama kemudian, Jasper dan Celine, dipimpin oleh pengiringnya, berjalan menuju sebuah mural besar. Mural tersebut menggambarkan penciptaan dunia oleh Sang Pencipta. Itu tampak luar biasa, dan menilai dari jejak belang-belang di mural, itu tampak seperti peninggalan budaya. Celine memandangi lukisan dinding yang megah itu, dan meski terkesan, dia juga agak bingung. Petugas itu baru saja mengatakan dengan jelas bahwa Solander yang meminta mereka, jadi logisnya mereka harus dibawa ke ruang konferensi, tapi sekarang mereka dibawa ke sini untuk melihat mural. Namun, dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk penasaran, jadi dia melirik Jasper dengan ringan. Namun, Jasper sepertinya sudah benar-benar melupakan undangan itu dan hanya berkonsentrasi untuk mengagumi karya seni yang luar biasa ini. Sikap Jasper sebanding dengan ayahku. Tidak, bahkan mungkin melebihi ayahku. Celine diam-diam membandingkan di dalam hatinya. Pada awalnya, dia terkejut bagaimana dia bisa memiliki ide seperti itu, tetapi setelah memikirkan tentang hal-hal utama yang telah dilakukan Jasper sejak kemunculannya, dia merasa itu sangat masuk akal. Lagi pula, ayah yang sangat dia hormati memang jauh lebih rendah dari Jasper di usia ini. Tuan, Nyonya, setelah Anda. Petugas mengetuk ringan di beberapa sudut dinding dan mereka mendengar suara roda gigi besar berputar. Terdengar suara mendesing dari mural di depan mereka. Mural besar ini tiba-tiba terbagi menjadi dua bagian di tengah dan mulai bergerak mundur perlahan. Mural yang seolah menjadi peninggalan budaya tak lekang oleh waktu itu digunakan oleh keluarga Elvis sebagai penutup pintu rahasia. Mereka sangat kaya. Mereka sangat kaya. Keluarga Elvis hanyalah salah satu dari banyak raksasa top Cory. Meskipun Cory kecil, kekayaannya luar biasa. Bahkan Celine, putri bangsawan keluarga Maynard dari Amerika Selatan, kagum dengan daya beli keluarga Elvis. Lagi pula, meskipun Maynard kuat, terlepas dari pengaruh mereka, mereka mungkin tidak dapat dibandingkan dengan raksasa Cory, yang memiliki kekayaan yang tampaknya tak ada habisnya ini. Namun, sayang sekali mereka memiliki kekayaan tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya. Akhirnya, mereka hanya bisa menjadi mangsa semua negara. Apa yang kamu tunggu? Masuklah sekarang. Jasper menyela lamunan Celine dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada kejutan di wajah Jasper saat ini. Seolah-olah semua yang mengejutkan Celine tadi adalah fakta menurut pendapatnya. Siapa yang berasal dari keluarga kaya? Jasper atau aku? Jika Celine tidak mengetahui latar belakang Jasper sejak awal, dia akan berpikir bahwa dia memiliki latar belakang yang luar biasa dilihat dari sikapnya saat ini. Sebaliknya, dia, seorang bangsawan sejati, jika dibandingkan, terlihat seperti orang udik. Meskipun Celine diam-diam mengeluh di dalam hatinya, dia mengikuti Jasper dengan patuh ke pintu masuk. Berjalan melalui pintu masuk batu, dia melihat sebuah aula megah sekitar setengah ukuran lapangan sepak bola yang indah dan megah. Ketika Celine melihat orang-orang duduk di meja bundar besar di depannya, matanya semakin melebar. Terutama ketika dia memperhatikan pria yang duduk di ujung meja yang kehadirannya kokoh seperti gunung, matanya menjadi lebih terkonsentrasi. Orang penting yang disebutkan Jasper adalah dia. Pria di meja bundar berambut pirang dan bermata biru. Dia mengenakan setelan rapi, dengan ketenangan dan gengsi di matanya. Di sebelahnya duduk beberapa pria berjas dengan warna rambut berbeda. Orang-orang ini tidak muncul pada makan malam sebelumnya, apalagi pernikahan di sore hari. Hal yang paling mengejutkan adalah posisi Solander. Sebagai tuan rumah nominal di sini, Solander hanya bisa duduk di sudut. Jelas bahwa pria yang duduk di tengah adalah pemimpin sebenarnya dari pertemuan rahasia ini. Adapun Harry, Sulman, dan lainnya yang telah menghilang sebelumnya,
mereka juga ada di antara mereka. Mereka sedikit di belakang tetapi jauh lebih mencolok daripada Solander. Jasper, silahkan duduk. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Owen, Duta Besar Inggris di Kori. Pria yang duduk di tengah adalah yang pertama memperkenalkan dirinya. Setelah itu, sisanya juga diperkenalkan, satu persatu. Pertama-tama duta besar dari berbagai negara, dan setelah itu, perwakilan dari beberapa keluarga terkenal yang belum muncul di Kori. Yang lebih menggugah pikiran adalah tidak ada perwakilan dari Rothschild, Morgans, dan keluarga besar lainnya dengan latar belakang di Amerika Serikat yang hadir di aula ini. Setelah Celine mengetahui identitas orang-orang tersebut, dia tidak terlalu memikirkan hal lain. Dia kagum bahwa mereka akan berada di sini. Pada saat ini, sebuah suara meraung liar di dalam hatinya. Itu mereka. Mata Celine tidak lagi terlihat kaget, tapi ngeri. Meskipun dia hampir tidak mengenali identitas Owen dan beberapa orang lain berdasarkan kesannya sebelumnya, dia masih memiliki sedikit fantasi bahwa orang-orang ini mirip. Karena menurut akal sehat, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk tampil dalam pertemuan tingkat ini dengan identitasnya dan Jasper. Meskipun Jasper sekarang secara nominal mewakili Summerland, bagaimanapun juga dia bukanlah pejabat yang sebenarnya dan tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Terima kasih. Sebaliknya, reaksi Jasper jauh lebih tenang. Dia diam-diam berjalan ke posisi yang relatif maju, dipandu oleh petugas, menarik kursi, dan duduk. Nyatanya, hati Jasper tidak setenang yang terlihat di luar. Meskipun dia memiliki beberapa dugaan tentang situasi saat ini, dia bukanlah dewa, dan spesifikasi pertemuan di depannya juga jauh melebihi harapannya. Maaf, tuan-tuan, saya punya pertanyaan. Jika saya tidak mendapatkan jawaban, saya mungkin tidak dapat melanjutkan topik berikut. Setelah duduk, Jasper berbicara terus terang tanpa menyembunyikan apapun. Jasper, tentu saja, Anda berhak bertanya, kata Owen dengan suara berat. Dilihat dari ekspresinya, dia juga terlihat sedikit terkejut dengan pertanyaan pertama Jasper. Yang ingin saya ketahui adalah, mengapa saya? Setelah mendengar pertanyaan Jasper, para pria itu saling memandang dan sudut bibir mereka membentuk senyuman. Di antara kerumunan, Harry memiliki senyum terlebar. Jasper, kau seharusnya menyadari bahwa pertemuan ini telah diputuskan jauh sebelumnya. Sebelumnya, kami sebenarnya tidak mempertimbangkan untuk mengundang perwakilan Summerland. Itu karena perilaku Summerland di masa lalu, dan mereka tidak memiliki kebiasaan mengintervensi Kori. Namun, penampilan Anda telah menjadi faktor yang tidak diketahui, terutama penampilan Anda yang luar biasa sore ini, yang membuat kami merasa bahwa penilaian kami sebelumnya bias. Itu adalah rekomendasi kuat dari Ali dan Sulman yang membuat kami memutuskan untuk memperbaiki kesalahan ini. Dan sebelum itu, kami juga berkonsultasi dengan utusan negara Anda. Yang mengejutkan saya, mereka juga percaya Anda adalah kandidat terbaik untuk menghadiri pertemuan tersebut, Tuan Jasper. Oke, Tuan Jasper, jangan terlalu khawatir. Mari kita mulai rapat yang akan menentukan nasib Kori ini. Suara Owen tidak keras, tetapi pada saat ini, tampaknya sangat kuat. Celine menutupi mulut kecilnya dengan ringan dengan satu tangan, matanya dipenuhi kekaguman. Ekspresi Jasper normal, tapi hatinya juga tegang. Sekilas pertemuan ini didominasi oleh orang asing seperti Owen. Bahkan Solander, kepala kelompok keuangan kuat yang bisa mengendalikan situasi ekonomi Kori, hanya bisa duduk di bawah. Tidak ada kursi untuk pejabat lokal Kori untuk pertemuan ini dan itu cukup menggugah pikiran. Apakah ini berarti pejabat pemerintah daerah Kori saat ini telah lama dikeluarkan dari lingkaran kepentingan dan sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi? Jadi, status asli mereka cukup mencurigakan. Yang terpenting, pertemuan yang didominasi oleh orang asing ini bahkan mengancam akan menentukan nasib Kori. Betapa sombongnya. Meskipun Kori memiliki wilayah yang kecil, ia memiliki 1/10 dari kandungan emas hitam dunia. Oleh karena itu bisa disebut pembangkit tenaga energi. Bahkan memiliki kekuatan paling kuat di wilayah tengah timur seperti yang terlihat dari tentara bayaran di seluruh Kori. Tidak peduli dari sudut pandang mana, Kori bukanlah negara yang lemah dan kecil. Namun, negara itu mengandalkan beberapa orang asing untuk menentukan nasibnya. Itu semua karena Kori tidak punya apa-apa selain tenaga.
Apalagi akses mereka ke semua teknologi ada di tangan negara lain. Bahkan tentara yang mereka banggakan menggunakan senjata yang disediakan oleh negara asing. Siapa yang tahu jika ada jebakan yang dipasang di dalamnya? Ini adalah nasib sebuah negara kecil dengan sumber daya tetapi tanpa kekuatan. Hanya dalam sepersekian detik, Jasper memiliki ribuan pemikiran di benaknya. Kita harus benar-benar menghilangkan ketergantungan Summerland pada negara lain, baik teknologi maupun energi. Jasper bahkan lebih tegas dalam rencana awalnya. Terlepas dari apa yang Jasper dan Celine pikirkan, pertemuan berlangsung dengan tertib. Para wakil yang hadir dalam pertemuan tersebut mengajukan usulnya dengan sopan, dan yang lainnya juga menyampaikan pendapatnya satu persatu. Semuanya begitu harmonis dan beradab. Seolah-olah sekelompok pria sedang mendiskusikan apa yang akan dimakan untuk makan malam, tetapi hidangan yang mereka bicarakan adalah kori. Mereka melakukan apa yang dilakukan perampok tetapi dengan etiket terbaik. Untungnya, Summerland bukan hidangan mereka hari ini dan kami bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi bagian darinya, Jasper berpikir sendiri. Dalam pertemuan tersebut, sebagian besar pembahasan dilakukan oleh perwakilan lain, dan Jasper tidak ikut serta dalam pembahasan dari awal hingga akhir. Partisipasi Summerland dalam pertemuan ini merupakan kecelakaan tersendiri. Itu adalah sesuatu yang awalnya tidak direncanakan oleh penyelenggara pertemuan. Jika bukan karena penampilan luar biasa Jasper sebelumnya yang membuat semua orang menyadari bahwa Summerland mungkin merupakan faktor X, Jasper pun tidak akan diundang. Jadi sekarang, Jasper lebih seperti seorang saksi. Namun, ini lebih merupakan gagasan penyelenggara konferensi yang diwakili oleh Owen. Jasper punya ide sendiri. Jika dia hanya berhenti di sini, semua rencananya sebelumnya akan kehilangan artinya. Pada saat ini, sebuah suara bertanya muncul di venue dan itu menarik minat Jasper. Maaf, semuanya, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Kami memang bisa merundingkan perjanjian perlindungan untuk pasukan saat ini. Kami juga memiliki kekuatan untuk melakukannya, namun, bagaimana kami dapat memastikan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengajukan keberatan? Lagi pula, kami tidak dapat berinvestasi dalam pasukan sebanyak yang mereka miliki, dan kami lebih mengandalkan pengaruh diplomatik. Tetapi pada saat yang sama, hanya ada sedikit ruang bagi pengaruh diplomatik untuk dimanipulasi di luar perang terang-terangan. Setelah mendengar ini, Jasper tersenyum. Acara utama akan segera dimulai. Sulman yang menanyakan pertanyaan itu. Jerman tidak mengirimkan duta besar ke pertemuan ini. Jelas, Jerman memutuskan bahwa Sulman cukup mewakili pendapat mereka. Tampaknya identitas Sulman mungkin tidak sesederhana putra Perdana Menteri, Jasper berpikir sendiri. Ini bisa dilihat hanya dengan melihat perbedaan antara dia dan Harry. Mereka berdua adalah putra dari keluarga yang kuat di negara masing-masing. Sekarang, Sulman bisa langsung menjabat sebagai yang berkuasa penuh, tetapi Harry harus lebih mengandalkan Owen. Siapapun dengan mata tajam dapat mengetahui bahwa Harry lebih seperti maskot sekarang. Setelah Sulman mengatakan itu, terjadi keributan. Setelah Sulman mengutarakan pendapatnya, perwakilan yang tadinya ramah juga menyuarakan keraguan mereka. Ya, kami tidak mengundang perwakilan Amerika Serikat untuk datang ke pertemuan ini. Bukankah itu sedikit tidak dipikirkan? Bagaimana jika Amerika Serikat menolak setelah kita membahas semuanya? Itu benar, bukankah kita terlalu jauh memboikot 5 keluarga? Owen, saya pikir Anda benar-benar perlu memikirkan situasi ini. Ekspresi Owen menjadi gelap ketika dia mendengar apa yang mereka katakan. Dia menyipitkan matanya dan menatap Sulman, yang pertama mempersulitnya. Menghadapi tatapan bermusuhan Owen, Sulman terlihat tenang, tidak terganggu sedikit pun. Saat semua orang berdebat, Celine mencondongkan tubuh ke telinga Jasper dan berbisik, bukankah mereka berada di pihak yang sama? Mengapa ada perselisihan internal? Jasper terkekeh dan berkata, bagi mereka, apakah mereka berdiri di garis depan yang sama bergantung terutama pada apa tujuan mereka saat ini? Sebelumnya, mereka menolak Rothschild sebagai sekutu, tetapi sekarang mereka berbicara tentang kepentingan mereka, yang merupakan masalah lain. Jerman tidak ingin Inggris mendominasi sehingga mereka mempersulit keadaan. Kata Owen dengan wajah cemberut. Yang paling diinginkan Amerika Serikat adalah energi. Selama kita tidak melanggar kepentingan mereka, tidak akan ada masalah.
Tidak apa-apa selama kita bisa mengendalikan industri periferal terkait energi. Selama kita memiliki ini, saya yakin kepentingan Anda juga akan terlindungi. Dengan ini, Amerika Serikat dapat membuat konsesi untuk beberapa kepentingan di ladang minyak. Lagi pula, meski ada perang, kita semua adalah sekutu Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak akan mengambil tindakan terhadap industri di bawah perlindungan kami. Jika tidak, itu sama dengan menghancurkan aliansi. Jadi, jangan khawatir tentang ini. Bagaimanapun, meskipun Inggris Raya tidak sebaik Amerika Serikat, kami tidak lemah dibandingkan dengan negara kecil lainnya dalam hal kekuatan nasional. Wajah Sulman berubah saat mendengar ini. Owen sedekat ini memanggil namanya. Karena alasan sejarah, Jerman tidak mampu mengembangkan terlalu banyak kekuatan militer, jadi meskipun ekonomi mereka lebih kuat dari Inggris, mereka masih jauh lebih lemah dalam hal suara. Oleh karena itu, Sulman adalah yang paling khawatir tentang perjalanan ke Kori ini dan dia berusaha keras untuk menolak keluarga Rothschild. Lagi pula, selama mereka bisa memenangkan lebih banyak hak wacana energi, itu juga bisa menyelesaikan dilema militer Jerman saat ini sampai batas tertentu. Owen tersenyum puas saat dia melihat Sulman mengempis. Adapun mengapa Amerika Serikat tidak diundang ke pertemuan tersebut, itu karena dia sengaja menghindarinya. Jawabannya jelas. Di depan negara-negara ini, Inggris Raya bisa tumbuh lebih besar tanpa rasa khawatir. Namun, begitu Amerika Serikat muncul, pimpinan pertemuan akan kembali ke Amerika Serikat. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa dari awal hingga akhir, perwakilan pasukan lokal Kori yang dipimpin oleh Solander memiliki ekspresi wajah yang sangat tidak menyenangkan. Meskipun kekuatan ini diperkenalkan atas inisiatif mereka untuk melindungi industri mereka masih sedikit malu melihat kekuatan asing secara sewenang-wenang menguasai aset mereka. Pada saat ini, suara sumbang terdengar dan ekspresi Owen berubah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.